Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luna Claudia Paramita. Saya sering dipanggil dengan nama Luna. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mereview buku novel yang berjudul Hati Suhita. Nah, untuk penulis buku novel Hati Suhita itu sendiri yaitu bernama Hilman Anis. Seorang penulis kelahiran Jember yang bernama Hilman Anis telah membuat sebuah novel yang berjudul Hati Suhita. Jejak awal penulisannya dimulai dari majalah Susana. Susana itu sendiri artinya suara santri As-Saidillah. Sampai pada akhirnya terbitlah Hati Suhita di tengah-tengah dunia pesantren sebagai pembuka pintu eksistensi pondok pesantren di peradaban sekarang. Hati Suhita sebuah novel yang ditulis untuk menunjukkan bagaimana kepribadian seorang perempuan dalam menjalani kehidupan yang berkaitan dengan wanita-wanita prakolonial. Di dalam cerita pewayangan ini, penerbitan buku Hati Suhita itu diterbitkan oleh Telaga Aksara dengan Majaya Media. Toko terbit novel itu sendiri di Yogyakarta. Tahun terbit bulan Mei tahun 2019. Untuk tebal novel Hati Suhita itu 405 halaman. Genrenya sendiri itu fiksi sastra pesantren. Untuk alurnya yaitu alurnya maju. Adapun tokoh utama di novel Hati Suhita yaitu ada Alina Suhita, kedua ada Gus Biru, ketiga ada Ratna Rengganis. Nah, di sini novel Hati Suhita ini menceritakan kecamuk batin Alina Suhita dalam pernikahan yang dijodohkan. Yang memang sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tetapi Alina adalah Ning yang sudah tentu perjodohan adalah hal yang semestinya terjadi. Sejak kecil, ia telah diambil menjadi calon menantu seorang kiai dengan pondok pesantren yang dipenuhi ribuan santri. Masa depannya telah ditentukan oleh calon mertuanya, termaksud di mana ia harus mondok dan di mana ia harus kuliah. Setelah pernikahannya dengan Gus Biru, Alina tidak mendapatkan kebahagiaan, tetapi penolakan dan pengabdian yang justru ia dapat dari Gus Biru. Jadi intinya Rengganis itu boleh disebut juga pacarnya Gus Biru ya. Dia yang selama ini selalu menemani Gus Biru. Tapi Suhita adalah wanita yang selalu ia abaikan. Tetapi kebahagiaan Umi dan abahnya itu ada pada Alina. Begitu pula pesantren Alina yang mengurusnya selama ini. Gus Biru pun mulai berpikir bahwasanya pengabsah wangsa yang diperlukan di pondok pesantrennya itu adalah Alina Suhita. Gus Biru pun melepaskan Rengganis yang selama ini menemani dan mendukung dunia aktivitasnya. Ia selalu menyadari bahwa Alina adalah tambatan hati baginya dan dialah yang pantas menjadi pengabsah wangsa di pondok pesantren Abah dan Uminya. Nah, mengetahui amanat dari cerita novel Hati Suhita. Amanatnya itu sendiri adalah agar kita selalu yakin kepada Allah bahwasanya hati seseorang itu bisa dibolak-balikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dengan kita harus selalu berdoa, berusaha seperti Alina Suhita yang selalu mendoakan suaminya yaitu Gus Biru agar bisa mencintainya. Dan pada akhirnya endingnya itu Gus Biru bisa mencintai Alina Suhita. Karena apa? Karena tekadnya seorang Alina Suhita yang selalu mendoakan suaminya itu kepada Allah. Seperti itu. Jadi seberat apapun ujian hidup kita, kita harus selalu mengingat dan kita harus selalu berdoa kepada Allah. Jadi intinya itu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.